Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan normalisasi tabel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Fani dengan NIM 2393. Jadi langkah pertama adalah di sini kita memiliki data yang sifatnya masih UNF. Kemudian untuk langkah-langkahnya adalah kita melakukan normalisasi. Kita mulai dari 1NF, 2NF, 3NF, dan kemudian akan kita masukkan ke data modulo. Jadi yang pertama di sini kita rubah dulu menjadi 1NF. Kita ubah di sini jadi 1NF. Di sini harusnya ada kolom spesialis ya. Spesialis. Kita rubah jadi 1NF. Di tahap yang pertama adalah kita melakukan copy tabel dulu dari tabel yang awalnya UNF ini, kita masukkan ke tabel UNF. Perbedaannya dengan UNF ini apa? Nah, di sini akan kita beri nilai agar mereka tidak bergantung kepada data yang sudah ada. Jadi di sini kita beri nilai, kita copy, kemudian kita masukkan seperti ini sampai dengan selesai. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai bentuk normal pertama atau 1NF. Berikutnya adalah kita merubahnya menjadi 2NF. Ini kita akan membaginya menjadi dua tabel. Yang pertama kita masukkan spesialis ya, di tabel spesialis. Spesialis. Di sini berisi apa saja? Di sini berisi ID spesialisnya, kemudian detail spesialisnya, kemudian nama dokter, dan juga ID pasien. Kemudian untuk tabel yang kedua adalah tabel pasien, di mana tabel pasien sendiri ini berisi nama, kemudian penyakit, kemudian ID ruangan, dan tanggal masuk pasien. Jadi dari sini sudah membaginya di dua tabel. Sekarang tinggal kita copy saja di sini. Untuk spesialis kita masukkan di spesialis, kemudian untuk ID-nya juga kita masukkan, nama dokter juga kita masukkan, dan juga ID pasien juga kita masukkan. Kemudian di sini nama pasien kita masukkan, penyakit, ID ruangan, juga kita masukkan semuanya. Di sini kita buat dulu menjadi nama pasien agar semua datanya sama. Oke, sudah kita rapikan. Selanjutnya ini kita rapikan dulu ya. Rapikan. Itu juga dengan ini. Oke, sudah rapi. Kemudian untuk selanjutnya ini sudah bisa dikatakan sebagai 2NF. Kita di sini memiliki tabel spesialis dan juga tabel pasien. Nah, ini adalah kita membuat bentuk 3NF-nya. Ini kita buat di sini tabel yang pertama berisi spesialis. Spesialis ini berisi ID spesialisnya, ID spesialis, kemudian berisi lagi nama spesialisnya, kemudian setelah itu kita lihat di sini nama dokter ya, nama dokter. Oke. Kemudian kita di sini membuat tabel yang kedua,
yakni ID ruangan, kemudian ruangan, ini adalah data ruangannya, kemudian yang pasien, nama pasien, kemudian penyakit, dan tanggal masuk. Nah, perlu diingat di tabel kedua ini, di sini yang berperan sebagai primary key adalah ID spesialis dan juga tanggal masuk rumah sakit. Artinya apa? Di saat kita mengetikkan atau memasukkan ID spesialis SJMIN ini, otomatis data yang keluar adalah spesialisnya di spesialis jiwa dan nomor dokternya adalah dinas. Kemudian di sini kita masukkan ID spesialis masih sama dengan ini, kita kopikan saja, kopikan. Kemudian di sini ID ruangan dan ruangan juga kita kopikan. Kemudian di sini nama pasien, di sini bisa kita kopikan, dan juga waktu baru masuk rumah sakitnya juga kita kopikan. Ini sudah menjadi bentuk DHNF ya. Ini kita masuk nama tabel ruangan, kita ini data pasien. Ini kita tanda. Kita rapikan sebentar. Oke, nah seperti ini. Langkah berikutnya kita lihat di sini adalah membuat primary key relation ya. Kita kopikan saja. Masuk ke sini. Primary key relation. Di sini ID pasiennya kita ambil. Pasien. Kita paste di sini, kemudian tanggal masuknya juga kita kopikan, nama dokternya juga kita masukkan ini. Kemudian ID ruangan, dan juga penyakit ya, kita masukkan di sini. Kita masuk, kemudian di sini tadi seharusnya kurang dipakai lagi ya. Di sini kita menambahkan tabel ID pasien. Sini ini tabel ruang ini kita kasih blok untuk meja biar mereka berbeda ya, kelihatan ya perbedaannya. Oke. Kemudian di sini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal memasukkan ke data modelernya. Nah. Oke, sekarang software yang kita gunakan yakni data modeler. Di langkah yang pertama yang kita gunakan atau yang kita lakukan adalah ke logical. Ini tabelnya ini di copy sesuaikan dengan sesuai kebutuhan saya.
Jadi di sini kita buat tabel sesuai dengan ini, kita masukkan ke dalam data modeler. Di sini yang pertama kita namakan spesialis. Oke. Kemudian di sini kita klik, kita masuk atribut, kita tambahkan di sini menjadi digital, kita masukkan, kemudian kita tambahkan lagi di sini nama spesialisnya, kita jadikan logical lagi, kita ubah menjadi varchar S20, kita buat mandatory. Oke, belum ya, kita tambah lagi nama dokter dan ID pasien. Kita buat voucher juga. Terakhir ID pasien. Yang diberi kita apply dan kita oke. Ini bersentuh satu tabel, yakni tabel spesialis. Kemudian kita bagi di sini, kita beri nama ruangan. Kita apply, kita masuk atribut, kita tambahkan ID ruangan, logical, kita pakai varchar 20 dan juga char, kita jadikan primary UID, kita apply, kemudian kita tambahkan atribut lagi dengan nama ruangan, logical, varchar 20, nah, kita jadikan mandatory. Oke. Kemudian kita tambah lagi di sini, kita kasih nama pasien, kita masuk atribut nama pasien, kita berikan mandatory, kemudian kita tambahkan penyakit, logical, varchar, kita jadikan mandatory juga, dan yang terakhir adalah tanggal masuk. Kita pakai logical, kita datanya tetap pakai date ya, karena di sini tanggal. Kita jadikan primary UID. Oke. Ini kita sudah punya 3 tabel. Sekarang kita membuat tabel relasinya. Ini kita kasih nama di sini primary key relation. Oke, kemudian kita masukkan atribut berikutnya. Di sini ada ID plan, logical, varchar, dari primary UID. Setelah ID pasien kita tambahkan tanggal masuk. Ini kita date karena tadi kita pakai date ya. Kita jadikan primary UID dan juga play. Setelah itu ada nama dokter, kita pakai logical,
itu kita tambahkan lagi id ruang, jika lagi, kita berikan primary dan juga terakhir ini jalan kita masukkan lagi id ruang. Oke. Dan penyakit ini kita berikan logical kita ini kita jadikan di sini kita sudah punya tabelnya. Sekarang kita relasikan ya dengan cara ngeklik ini, kita relasikan kita dari tabel primer itu menuju tabel yang kita tuju. Terakhir begini. Sekarang kita rapikan, kemudian kita jalankan ini engineer to relational model, kita pilih dia, kemudian kita klik engineer. Nah seperti ini, kita tekan tampilannya, kita sesuaikan. Oke, ini proses di data model sudah selesai. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.